Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Sebelumnya, kenalkan, nama saya Dewi Salma dari Prodi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2019. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang ilmu pendidikan perspektif Al-Quran. Jadi, ilmu pendidikan perspektif Al-Quran itu mempunyai 5 pembahasan. 1. Konsep ilmu. 2. Sumber ilmu. 3. Cabang ilmu. 4. Jendela perolehan ilmu. Dan yang kelima adalah orientasi pendidikan. Jadi, di sini kita akan membahas 5 pembahasan ini. Sebelumnya, kita perlu tahu apa sih ilmu pendidikan perspektif Al-Quran itu? Jadi, Islam sebagai ajaran ilahi kaya dengan ide dan gagasan. Paradigmanya dalam mengkaji dan menjelaskan suatu permasalahan selalu menunjukkan perbedaan dengan paradigma lainnya. Jadi di sini kita bisa tahu antara Islam dan juga non-Islam itu mempunyai penjelasan, mempunyai konsep, dan juga mempunyai sumber-sumber yang berbeda. Dari buku yang saya baca dijelaskan bahwa dunia barat memandang alam, manusia, dan kehidupan dari sudut material dan keuntungannya kepada manusia secara material pula. Sedangkan dalam dunia Islam, Islam melihat alam, manusia, dan kehidupan sebagai suatu sistem yang telah diatur oleh Tuhan, yakni kembali kepada kitab Tauhid, bahwa Allah adalah qudrat, iradat, wahdaniyat. Jadi segala sesuatu itu dijadikan oleh Allah. Tapi dari 5 pembahasan tersebut, yaitu konsep ilmu, sumber ilmu, cabang ilmu, jendela perolehan ilmu, dan orientasi pendidikan, di sini di video kali ini saya hanya memfokuskan pada nomor 4 dan juga 5, yaitu jendela perolehan ilmu dan juga orientasi pendidikan. Selanjutnya, jendela perolehan ilmu. Jadi, Allah menciptakan alam supaya manusia bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang fenomena alam. Untuk apa sih Al-Quran tersebut menjelaskan fenomena alam? Jadi, Al-Quran menjelaskan tentang fenomena alam itu bukan tanpa sebab, tapi memang Allah menjadikan alam supaya manusia bisa mengambil ilmu di dalamnya. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa mendapatkan ilmu itu bisa melalui dengan 3 cara. 1. Melalui rasio. 2. Menggunakan empiris. 3. Wahyu ataupun ilham. Rasional. Rasional itu apa sih? Jadi, rasional adalah mendasarkan sesuatu atau suatu perolehan yang didasarkan pada akal pikiran manusia. Jadi, bukan hanya diterima-terima saja. Kita menerima sesuatu jelas bisa diterima oleh akal sehat kita. Seperti ada orang yang ingin mempunyai uang banyak, maka dia harus bekerja. Kemudian ilmu bisa diperoleh dengan empiris. Selain rasional, yang kedua dijelaskan dalam Al-Quran bahwa ilmu juga bisa didapat dengan cara empiris. Empiris itu apa sih? Dalam secara singkat, empiris adalah bukti. Jadi kita bisa menerima sesuatu sesuai dengan buktinya. Jika ada bukti, maka kita akan percaya. Berbeda dengan rasional. Jika rasional tadi cuma didasarkan pada akal pikiran, sedangkan empiris kita harus menerima bukti. Jika ada bukti, kita baru bisa percaya. Kemudian wahyu dan juga ilham. Wahyu dan juga ilham bisa didapat dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah. Wahyu atau ilham adalah cara perolehan ilmu yang tanpa disengaja, yakni Allah menurunkan ilmu kepada hati manusia yang akan dicerna oleh akal manusia. Dan wahyu atau ilham ini didapatkan dengan cara tanpa sengaja, bukan tanpa belajar, tapi memang Allah memilih makhluknya untuk diberikan wahyu ataupun ilham. Dengan cara bagaimana? Bukan orang sembarangan yang bisa mendapatkan wahyu atau ilham, tapi hanyalah orang yang bisa bertakwa kepada Allah dan lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah, baru dia akan bisa mendapatkan ilmu melalui wahyu ataupun ilham. Contoh perolehan ilmu menggunakan rasional seperti yang dijelaskan pada surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu min nutfatin fi qararin makin, tsumma khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah, fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman, fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'azma lahma, فكسونا العظم لحما ثم
ansha'nahu khalaqan akhar Thumma ansha'nahu khalaqan akhar Fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Shadaqallahul azim. Artinya adalah, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu menjadi air mani dalam tempat yang kokoh, yakni rahim ibu. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Segumpal darah kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging kami jadikan segumpal tulang belulang. Kemudian tulang belulang tersebut kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Ayat tersebut, yakni ayat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14 menjelaskan penciptaan manusia. Manusia awalnya terbuat dari saripati tanah. Kemudian dia dijadikan menjadi manusia, yakni makhluk yang paling sempurna. Disinilah kita mempelajari alam menggunakan rasio, menggunakan akal pikiran kita. Kemudian contoh ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perolehan ilmu melalui metode empiris, yakni bukti. Seperti dijelaskan dalam surat Yasin ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Shadaqallahul azim. Artinya, dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang maha perkasa dan juga maha mengetahui. Rasional dan juga empiris memang bertentangan, tapi bukan berarti mereka tidak bisa bersatu. Empiris dan juga rasional saling melengkapi. Kita bisa mendapatkan pengetahuan yang benar dengan cara rasional yang diimbangi dengan empiris, dan empiris yang diimbangi dengan cara rasional. Kita bisa berpikir saja, tapi kita tidak mempunyai bukti. Itu bohong. Dan jika kita mempunyai bukti tapi tidak bisa diterima oleh akal kita, itu untuk apa? Jadi empiris dan juga rasional itu saling melengkapi, dan keduanya dibutuhkan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan yang benar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang orientasi pendidikan. Dalam kajian kali ini, orientasi pendidikan adalah kecenderungan kemana peserta didik akan diarahkan. Jadi, suatu lembaga pendidikan haruslah mempunyai apa yang ia harapkan akan peserta didik setelah ia mendapatkan pendidikan daripadanya. Begitu juga peserta didik dan juga masyarakat. Dia harus punya apa yang ia inginkan setelah anak didik ini melalui proses pendidikan. Jadi, secara operasional, pendidikan Islam lebih diorientasikan kepada dua hal. Satu, untuk menjadikan peserta didik sebagai makhluk yang menyembah kepada Allah, yang ditujukan pada ayat Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menjadikan manusia dan jin kecuali untuk menyembahku. Kemudian yang kedua, pendidikan Islam lebih diorientasikan kepada rangka menumbuh kembangkan kelengkapan dasar dan potensi fitrah anak didik secara optimal untuk menuju kedewasaan intelektual dan kematangan emosional. Anak didik mempunyai sifat yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai bakat yang berbeda-beda. Untuk itu, di dalam penyajian materi-materi pendidikan Islam harus disesuaikan dengan karakter dan kepribadian anak didik yang sangat khas dan unik. Dari penjelasan-penjelasan di atas, kita bisa mengetahui bahwa segala ilmu yang kita punya, segala ilmu yang ada di dunia ini, semuanya bersumber dari Allah. Jadi, dari penjelasan ini, kita paham mana cabang ilmu, dari mana sumbernya ilmu, bagaimana konsepan ilmu, dan bagaimana cara kita bisa mendapatkan ilmu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Jika memang video ini bisa membuat manfaat kepada yang lain, ya saya ucapkan alhamdulillah. Jika ada salah, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.